Untuk materi training hari ini kebetulan kita sudah lakukan setiap tahun ya. Jadi saya mohon meskipun kita lakukan setiap tahun, sebenarnya target dari kami ini teman-teman semuanya bisa mengetahui bahaya dan apa aja yang perlu dilakukan jika membawa produk dari NSI. Yang pertama seperti biasa, golden rule NSI ada dilarang merokok, membawa korek api dan juga dilarang membawa handphone. Jika sampai dilanggar maka akan ada sanksi, yaitu dikeluarkan dari wilayah NSI selamanya, tidak boleh masuk. Kalau untuk karyawan yang dipecat, kontraktor, tamu akan dilakukan blacklist, tidak boleh masuk ke dalam area NSI selamanya, dan akan kita infokan ke perusahaannya. Kalau kontraktor ataupun tamu yang melanggar aturan keselamatan kerja tidak menggunakan APD-nya, akan kita bolongin ID card-nya. Sekali melanggar, 2 kali melanggar dibolongin lagi, 3 kali melanggar akan kita bolongin lagi. Setelah itu tidak boleh masuk dalam area NSI selama 3 tahun. Jadi harus dilakukan refresh ulang lagi. ID card seperti biasa, kita mendapatkan 2 ID card-nya, yang satu taruh di pos security, yang satu ditaruh atau dipakai oleh orang tersebut ataupun tamu ataupun kontraktornya selama masuk ke dalam area NSI. Selanjutnya ini adalah area NSI. Jadi area NSI yang ada tanda bintangnya itu yaitu posisi area evakuasi assembly. Area evakuasi assembly ini yang pertama ada di area dekat masjid, dekat timbangan ya. Jadi jika ada paging ataupun sirine diminta untuk menuju ke tempat evakuasi, langsung aja menuju ke area dekat timbangan yang ada khusus untuk para transporter ya. Selanjutnya untuk area yang kedua yang ada di atas sebelah kanan itu area untuk yang kontraktor. Area NSI dibagi menjadi 4, area putih, area hijau, area kuning, dan area merah. Selama ini teman-teman mendapatkan ID card yang warna hijau, berarti hanya menggunakan khusus area hijau dan putih, tidak boleh masuk ke area kuning ataupun merah. Jika nanti ada aktivitas di area kuning seperti membawa impor, nanti akan diganti ID card-nya secara sementara menggunakan ID card yang warna kuning. Dan selama berada di NSI, teman-teman jangan lupa bahwa kita ada klinik yang standby 24 jam. Jadi ada dokter dan ada paramedik. Dokter yaitu yang jaga selama jaga selama 8 jam dari mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau paramedik selama 24 jam penuh. Jadi harap jika ada keadaan yang tidak memungkinkan buat teman-teman dengan kondisi kesehatannya, silakan menuju ke klinik yang ada di sebelah bisnis building, yaitu pintu masuknya ada di belakang posisi ambulan. Selanjutnya ini adalah contoh kecelakaan yang ada di jalan raya mengenai yang membawa bahan kimia berbahaya. Ini terjadi ada di tahun 2020 dari SBA Transport, dan juga ada ini kecelakaan di depan Indorama, bawa H2SO4 tumpah ke sekitar warga, itu sekitar 30 ton 2022. Selanjutnya 2023 baru saja di Tol Pemalang ada mobil truk pasir yang lagi standby tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh mobil yang membawa bahan kimia juga. Jadi saya harap dengan adanya beberapa contoh kejadian seperti ini, teman-teman bisa lebih berhati-hati. Sekarang saya mau menanyakan seberapa dekat teman-teman terhadap keselamatan. Keselamatan dengan aktivitas diri kita dengan sehari-hari itu ibaratnya kita berdekatan seperti ini. Dalam posisi berdekatan ini kita tidak lepas dari aktivitas kita dengan posisi keselamatan. Kita bisa melihat apakah kondisi aktivitas kita ini aman atau tidak selama melakukan aktivitas, baik itu di dalam NSI maupun di luar NSI. Orang yang pertama kali merugi terhadap keselamatan jika terjadi kecelakaan siapa? Terjadinya kecelakaan kerja ada 2 faktor, dari faktor manusia dan faktor kondisi dari area tersebut. Faktor manusia yaitu dimana kita sebut menara, yaitu suatu penyimpangan yang dilakukan oleh
manusia terhadap prosedur ataupun instruksi kerja yang telah ditentukan. Misalnya kita disuruh melakukan aktivitas di area A melalui jalan memutar ke area melingkar di area A karena ada sesuatu aktivitas di situ. Tapi jika kita melakukan aktivitas menuju ke area A, kita tidak sesuai prosedur menuju area tersebut, maka akan timbul terjadinya kecelakaan. Misalnya kita diminta naik ke tangga di lantai 2, harus memegang handle-nya, pegangannya. Tapi kita tidak memegang handle-nya, bahwa itu sudah di prosedurnya, instruksi kerjanya, bahwa harus melakukan A, B, C sebelum melakukan naik tangga. Tapi jika kita habis dari A langsung lari ke C, ada satu step yang kita hilangkan, berarti itu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya akibat yang ditimbulkan yaitu terjadinya penundaan waktu yang tidak diinginkan, delay. Jika teman-teman ada kondisi unit yang posisinya tidak sesuai, tidak dilakukan inspeksi secara mandiri ataupun dari tim, maka akan timbul efek yang seperti ini, human error ini tadi. Mungkin kejadian yang sudah beberapa kali terjadi dari tim Matroy itu bisa dijadikan pelajaran bahwa delay yang dimaksud di sini itu adanya penundaan waktu dan kesulitan yang bisa berefek ke yang lainnya. Jadi perlu diperhatikan lagi. Timbul adanya masalah, timbul adanya kecelakaan itu semakin berurutan jika karena hanya satu masalah. Seluruh kecelakaan kerja itu rata-rata dari faktor manusia. Di samping di faktor yang lainnya ada faktor dari alam ataupun faktor dari mesin itu sendiri, dari kendaraan. Terjadinya kecelakaan di luar. Selanjutnya klasifikasi dari kondisi tidak aman. Apa yang tidak dilakukan, tindakan yang tidak aman. Dengan dibagi menjadi secara kita tidak sadar melakukan kesalahan tersebut. Dan yang kedua, secara sadar kita melakukan kesalahan tersebut. Jika kita tidak sadar, berarti kita tidak sengaja melakukan aktivitas tersebut, bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Tapi jika kondisi sadar, dibagi menjadi dua, adanya kekeliruan karena kita tidak mengikuti prosedur, dan yang kedua adanya kesalahan dari aktivitas yang sudah dilakukan. Instruksi kerjanya ataupun prosedurnya sama aja. Jadi adanya kekeliruan dari melakukan aktivitas tersebut. Kekeliruan contohnya kita yang harusnya melakukan pengoperan pembukaan baut ban misalnya, posisinya harus dari berurutan, ternyata kita lakukan silang. Kalau silang posisinya kan pada saat melakukan pengencangan, tapi kalau untuk pengembaraan biasanya kan dilakukan secara berurutan dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Itu bisa terjadinya kecelakaan. Jadi perlu diingat adanya kondisi sadar dan tidak sadar akibat terjadinya kecelakaan kerja. Nah, faktor penyebab terjadinya kecelakaan adanya unsafe action dan unsafe condition. Kondisi yang dilakukan tidak aman dan juga posisinya tindakan yang kita lakukan juga tidak aman. Bisa terjadi dari faktor manusianya, faktor dari mesinnya, faktor dari material yang kita pakai, peralatan, dan juga faktor dari metode yang kita lakukan. Semua saling berhubungan pada saat melakukan aktivitas dan bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, di sini kenapa kita masukkan perusahaan paling atas jika terjadi kecelakaan kerja? Yang pertama, kita hitungnya bukan dari atas, kita hitungnya dari bawah. Kerugian paling besar yaitu dari karyawan itu sendiri jika kita lalai. Selanjutnya, keluarga yang harusnya kita bisa melakukan memberikan nafkah kepada keluarga, dengan adanya kita kecelaka, kita tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarga. Selanjutnya rekan kerja, orang sekitar Bapak, misalnya Bapak Kenek terjadi kecelakaan, dua-duanya celaka, berarti rekan kerja Bapak, keluarga Bapak di Bapak juga menjadi rugi, intinya seperti itu. Dan yang terakhir, perusahaan. Kalau perusahaan sangat kecil sekali Pak, bisa melakukan pergantian dengan kondisi unit tersebut ataupun mencari orang
lain. Dalam setiap aktivitasnya jika terjadi kecelakaan bisa. Makanya diminta kita di sini supaya bapak-bapak semuanya ikutin aturan, rule yang sudah dibuat, runtutan aktivitasnya. Misalnya sebelum membawa kendaraan, apa yang harus dilakukan pengecekan? Biasanya kan ada dari sisi sopir, apa yang dicek, kondisi tekanan ban dulu, bannya oke apa enggak, dari air radiator apa oke apa enggak, sudah penuh apa belum, sistem pengeremannya oke apa tidak, dan banyak lagi, sistem kelistrikannya juga dicek semuanya apa belum. Karena meskipun kita mengandalkan kondisi di sekitar kita dari ada orang yang bertanggung jawab yang melakukan pengecekan, kita diminta untuk selalu melakukan pengecekan juga, 2 kali pengecekan. Istilahnya jangan percaya kepada satu orang yang melakukan pengecekan. Kita juga minta melakukan pengecekan karena unit tersebut bapak yang melakukan aktivitas yang dibawa bapak-bapak. Kalau bapak-bapak tidak melakukan pengecekan hanya dicek oleh satu orang, udah dicek belum? Oh, udah. Cek sama mana? Udah, ini udah. Gitu. Tapi jika bapak tidak melakukan pengecekan 2 kali, pada saat berkendara tiba-tiba di jalan ada problem, akibatnya efeknya ke bapak-bapak sendiri kan. Apalagi pada saat nanti sebelum masuk ke MSI diminta ada satu orang yang melakukan pengecekan. Jadi kita harap adalah pengecekan 2 kali. Meskipun dari sini dilakukan pengecekan, dari sisi sebelum masuk ke dalam area MSI dilakukan pengecekan. Bagaimana kita mencegah kecelakaan tersebut? Yaitu kita ngikutin prosedurnya. 100 kurangi 1 itu adalah 0. Kalau hitungan matematika 100 kurangi 1 99. Tapi kalau dari sisi keselamatan kerja, sisi keselamatan berkendara, 100 kurangi 1 di sebuah perusahaan itu menjadi 0. Kenapa? Jika ada 100 orang pekerja, 1 orang tidak mengikuti aturan, bisa terjadi korban jiwa, kecelakaan kerja. Nggak ada gunanya 99 orang yang ada di situ, nggak ada gunanya. Selanjutnya 100 orang melakukan aktivitas bekerja baik semuanya. Seluruh unit matroy, sopirnya, misalnya ambil aja ada sopirnya 20. 19 orang melakukan aktivitas selesai semuanya. Tapi ada 1 orang yang melakukan aktivitas tidak mengikuti aturan, maka pekerjaan belum selesai dan bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan. Selanjutnya 100 tindakan pencegahan dilakukan. Bapak sudah melakukan pencegahan ini A, B, C, D semuanya dilakukan. Tapi ada 1 orang yang lalai, tidak melakukan pengecekan kondisi unitnya, timbul kecelakaan. Ini sama aja 0, percuma. Target, meskipun kita target untuk masuk ke sebuah perusahaan diminta untuk lancar dalam melakukan pengiriman, on time delivery, tapi jika kita tidak melakukan aktivitas secara berurutan sesuai dengan prosedurnya, nggak ada gunanya. Makanya di sini kita melakukan edukasi kepada bapak-bapak, memberitahukan informasi secara berulang kepada bapak-bapak semuanya, agar jangan sampai ada problem selama perjalanan membawa kargo MSI. Nyampe ke tempat aman, kondisi unit aman, kondisi barang juga aman, bapak balik lagi ke garasi kondisinya aman. Bujangan sih nggak masalah, masih jomblo semuanya sih nggak masalah. Tapi kalau udah punya keluarga, apalagi yang istrinya nggak ada di sini, misalnya istrinya ada di kampung misalnya ya, sama anaknya, pasti nungguin, setidaknya sebulan sekali ngirim. Tahu-tahu bapak-bapak terjadi kecelakaan kerja nggak bisa ngirim, udah nggak ada pemasukan selama beberapa bulan, ujungnya minta pisah. Yang sengsara anak, istri mana bisa cari yang lain lagi. Intinya gitu. Jadi perlu diperhatikan kondisi keselamatan bapak-bapak pada saat berkendara, itu yang poin yang paling penting. Selanjutnya untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja, kita ada 3 kunci untuk mencegahnya terjadi cedera. Yang pertama yaitu patuhi prosedurnya, compliance, kepatuhan. Di materi saya pasti ada prosedurnya pasti ada. Dari sisi kepatuhan, instruksi kerjanya ikutin.
Insya Allah Bapak aman. Selanjutnya komunikasi, Bapak saling komunikasi sama rekan kerjanya yang ada di sebelah Bapak, koneknya. Jangan hanya posisinya supir mengandalkan konek, ditanya udah melakukan pengecekan, udah belum, udah. Tapi aktualnya ternyata tidak dilakukan pengecekan atau punya aktivitas yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga, konfirmasi. Pastikan kondisi yang ada di unit Bapak aman. Konfirmasikan kepada orang yang melakukan pengecekan juga, aman apa tidak. Dari ketiga ini, salah satu tidak dilakukan, pasti akan timbul terjadinya kecelakaan kerja. Dalam melakukan aktivitas, prediksi bahaya itu sangat penting sekali, Pak. Pasti Bapak bisa memprediksi, bukan hanya pada saat melakukan aktivitas membawa mobil aja. Sehari-hari bisa melakukan aktivitasnya secara prediksi. Ingat, jika kita celaka, jangan menyalahkan takdir, Pak. Salah itu. Selama posisi kita udah melakukan step-step yang aman, udah sesuai dari kondisi badan kita, udah kita siapkan, pikiran kita yang kita siapkan, insya Allah kita bisa melakukan aktivitas secara baik. Beda halnya pada saat posisi Bapak-bapak di jalan, Bapak udah sesuai dengan kondisi benar, aturan yang tadi 1, 2, 3 ini sudah dilakukan. Ada unit lain yang mengenai Bapak. Sama halnya yang kejadian dulu mungkin Pak Enco yang pada saat ganti ban pernah di pinggir jalan itu terkena kendaraan lain. Beda halnya. Itu baru disebut takdir. Tapi kalau pada saat kita melakukan secara serampangan, timbul kecelakaan pada diri kita, terus kita nyalakan takdir, itu nggak bisa. Kita harus bisa membedakan itu. Oke, saya lanjutkan. Pada saat melakukan aktivitas kita harus dapat memprediksi bahaya apa aja yang ada di sekitar itu, bahayanya apa aja. Dapat mengakui adanya bahaya. Bapak tahu, oh itu bahaya benar. Jangan sampai Bapak tidak mudah melihat itu bahaya, wah udah biasa aja itu. Udah sering saya melihat seperti itu. Saya udah sering melakukan aktivitas kerja di mana-mana, tapi aman aja, nggak bisa seperti itu. Jadi harus dipastikan lagi. Sebenarnya dengan adanya kita memprediksi bahaya, kita bisa meningkatkan kepekaan kita terhadap bahaya-bahaya yang ada di sekitar kita. Kita harus waspada. Kita harus bisa lebih waspada lagi terhadap kondisi yang ada di sekitar kita. Semakin kita lebih waspada, kita bisa menjaga keselamatan dari diri kita sendiri. Dalam melakukan aktivitas, kita harus bisa melakukan potensi bahaya dipikir. Oh ini ada bahaya. Selanjutnya, lakukan aktivitas untuk menghindari bahaya tersebut. Dan selanjutnya, gunakan alat pelindung diri yang sesuai. Contohnya kayak orang melakukan penggerindaan di workshop kayak gini. Tidak menggunakan kacamata, padahal itu terdapat percikan dari gram besi tersebut. Akan terkena ke mata kita. Aktualnya kita diminta untuk harusnya prosedurnya menggunakan kacamata, tidak menggunakan kacamata, terpercik ke mata kita. Kita jadinya kan iritasi, nggak bisa melakukan aktivitas. Kita pasti nanti akan ke dokter, keluar biaya lagi untuk melakukan penanganan hal tersebut. Jadi gunakan APD-nya secara baik dan benar dan sesuai dengan kondisi aktivitas. Oh saya sudah menggunakan kacamata biasa, itu kacamata biasa. Kalau kacamata khusus untuk melakukan penggerindaan itu full penuh. Ingat, alat pelindung diri berguna untuk mencegah efek celaka kepada diri kita untuk menjadi lebih parah. Untuk mencegah, bukan untuk menghindari secara luas. Misalnya kita melakukan penggerindaan tadi, pakai full face, enggak akan terkena percikan. Ya, kita pasti kena percikan. Itu tetap. Tapi kita bisa adanya full face, kita menjadi terhalang. Selanjutnya mengenai safety data sheet. Nah di sini ada pergantian ya. Ingat, yang tadinya ada namanya Pak Engkos diganti namanya Pak Izas. Di sini diganti namanya Pak Adam dan Pak Izas.
Jika ada keadaan darurat, hubungin 2 orang nomor tersebut. Kita ulangi sekali lagi, produk ini ada namanya monomer dan polimer. Monomer itu yang bentuknya cairan, polimer yang bentuknya serbuk, seperti serbuk ringso putihnya. Monomer itu ada namanya akrilik asid, kita sebut AA. Ada etil akrilat, kita sebut EA. Yang kuning itu ada butil akrilat, kita sebut BA. Dan yang terakhir 2 etileksil akrilat, kita sebut EHA. Kalau yang satu yang polimer, kita sebutnya aqualik CA, tapi orang-orang tahunya hanya SAP, padahal namanya aqualik CA. Nah, bahan bakunya ada yang monomer, ada propilen, etanol, butanol, dan oktanol. Ini material-material yang ada di dalam NSI, semuanya mudah terbakar, semuanya yang monomer ini. Propilen sama seperti gas LPG, posisinya lebih cepat lagi menyambar. Selanjutnya ada etanol, alkohol. Di Indonesia etanolnya itu sekitar 96% kadarnya. Kalau di pasaran kan cuma 70%, yang di apotek itu udah ada campuran airnya. Kalau di Indonesia 96%. Selanjutnya ada butanol sama, dan juga 2 heksil heksanol, itu kita sebutnya namanya oktanol. Dan juga ada akrilik asid untuk bahan baku yang polimer, dan juga ada caustic soda, soda api lah kita sebutnya. Tentunya untuk bahan baku polimernya itu sama seperti saya sebutkan di sebelumnya, bentuknya sama seperti air biasa, tidak ada perbedaan. Yang membedakan adalah yaitu dari sisi baunya. Kalau AA baunya kecut, kalau untuk yang caustic soda ataupun soda api NaOH tidak berbau. Dan pH-nya yaitu tingkat keasaman. Kalau untuk akrilik asid terkena ke anggota tubuh kita paling cuma melepuh, kayak terkena air panas. Tapi kalau untuk yang caustic soda, kenapa di sini angkanya sampai 14%, 14% di sini konsentrasinya di 31 sampai 50%, pH-nya 14, di mana posisinya jika terkena ke kulit kita itu akan tembus masuk ke dalam. Jadi model-model luka tergerogoti posisi di dagingnya, istilahnya seperti itu. Dan sama-sama densitinya di atas 1. Kalau air densitinya 1, berat jenisnya istilahnya seperti itu. Tapi kalau udah di atas sama air ini, berarti AA sama NaOH ini nyerap air, diserap airnya. Makanya jika terjadi kebakaran, penggunaan air untuk di produk NSI yang AA nggak berguna, keserap airnya. Makanya sifat dari SAP yaitu menyerap air juga. Kan di sini dilihat dari density ini paling bawah ini. Kalau AA ini 1,05, kalau NaOH malah di atasnya lagi 1,5, tercampur, diserap airnya. Selanjutnya untuk produk NSI yang monomer, di mana terdapat perbedaan dari sisi pH-nya tadi. Semakin angkanya semakin kecil, itu bersifat seperti kecut, tak cuka, semakin kecil. Dan posisi titik nyalanya yang membedakan di mana posisi yang, kalau di pH semakin kecil itu berarti bersifat korosif. Kalau di titik nyalanya semakin titik nyalanya kecil, itu bersifat mudah terbakar. Kalau untuk titik nyala ada 50, paling kecil yaitu yang EA, berarti 7,8, paling mudah terbakar. Selanjutnya ada BA, ada 40,1. Selanjutnya ada AA sekitar 51, dan terakhir EHA. Berarti kalau dilihat dari sisi titik nyalanya ini, produk NSI yang mudah terbakar yaitu yang EA, BA, AA, EHA. Ya, EA, BA, AA, EHA. Kalau dari sifat korosifnya hanya yang posisi yang AA, EA, EHA, BA. Yang paling korosif yaitu yang hanya yang AA. Paling mudah terbakar yang EA. Kalau dirunutkan yaitu EA, BA, AA, EHA. Dari sisi yang mudah terbakar.
terbakar. Kalau dari sisi density-nya, dari beratnya cairan tersebut, AA 1,05 menyerap air. Kalau EA, BA, EHA kurang dari 1, 0,9 itu. Malah EHA cuma 0,8. Sifatnya jadinya seperti minyak dan air. Minyaknya ada di atas, airnya ada di bawah. Jika sampai kita terjadi kebakaran, disiram sama air percuma untuk EA, BA, EHA. Bukannya menjadi padam, malah menyebar kemana-mana. Untuk apalagi CA ataupun SAP tidak terlalu berbahaya. Kategorinya yang tidak berbahaya istilahnya. Bukan sebagai kategori kargo berbahaya. Tapi jika sampai masuk ke dalam anggota tubuh kita, dijamin anggota tubuh kita penuh dengan gel. Karena sifat dari SAP yaitu menyerap air semuanya. Dari NSI ada polyopilen, etanol, butanol, oktanol. Sama-sama semuanya bentuknya tidak berwarna. Warnanya. Propilen bentuknya gas. Etanol, butanol, oktanol bentuknya cairan. Tapi mereka yang membedakan dari titik nyalanya. Propilen di bawah titik nyalanya yaitu sekitar minus 108 derajat. Menyala dengan sendirinya. Kalau sampai keluar ada sedikit percikan, dia akan langsung menyambar. Etanol 17 derajat, butanol 36 derajat, dan oktanol 78 derajat. Dari sisi material mudah terbakarnya yaitu dari propilen, etanol, butanol, dan oktanol berurutan. Dilihat dari titik nyalanya. Ini adalah simbol korosif, simbol dari raw material NSI, yaitu yang caustic soda, sangat-sangat korosif. Ambil contoh, kadang orang yang melakukan pengelupasan cat dari mobil, kadang disiram dengan cairan dari caustic soda, bisa melupas semua. Apalagi nanti kalau terkena ke anggota tubuh kita, itu sangat bahaya. Ini sangat korosif sekali. Nah, ini untuk yang produk NSI. Ada AA, EA, BA yang mudah terbakar. Perlu diperhatikan dari sisi mudah terbakarnya. Untuk bahaya kesehatannya, produk NSI yang AA ada seperti gambar tengkorak, yaitu posisinya beracun, ada korosif, dan ada berbahaya buat bagi kesehatan. EA, BA, EHA sama. Jadi perlu diperhatikan dalam melakukan penanganan barang NSI. Selanjutnya AA, EA, dan EHA ada gambar ikan dan pohon mati. Nah, kalau sampai tumpah ke lingkungan, itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan. Ikannya mati, tumbuhan juga mati. Nah, gambar-gambar tadi masuk sebagai kategori disebutkan sebagai namanya piktogram, di mana adalah informasi bentuk gambar yang disederhanakan berisi informasi bahaya bahan kimia yang ada di sekitar kita. Setiap hari kita berhubungan dengan bahan kimia, Pak. Bapak pakai baygon semprot, itu ada gambar flammable-nya di botolnya. Berarti jangan didekatkan dengan kondisi area yang panas ataupun berdekatan dengan api. Obat nyamuk cair gitu ada, mudah kayak heat elektrik gitu. Itu ada gambar posisi beracun, ada gambar tengkoraknya kalau kita perhatikan. Tapi selama ini kita tidak memperhatikan. Cek, ada logo gambar mudah terbakar. Jadi dengan adanya piktogram ini kita bisa mengetahui bahaya-bahaya apa aja yang ada di sekitar kita. Untuk AA terdapat 5 simbol bahaya, EA terdapat 4 bahaya, BA ada 3, dan EHA ada 3. Masing-masing mempunyai karakteristik sendiri. Yang paling mempunyai karakteristik paling banyak yaitu yang AA. Terdapat 5 simbol bahaya. Mudah terbakar,
korosif, berbahaya buat kesehatan, racun, dan yang terakhir bisa menyebabkan pencemaran. Nah, ini adalah penjelasan-penjelasan yang tadi yang ada di sekitar kita. Pada dasarnya bahan kimia itu dibagi menjadi 9 ini kategorinya. Yang 5 tadi mudah terbakar, korosif, beracun, berbahaya buat kesehatan, dan berbahaya buat lingkungan. Yang ke-6 tanda seru itu yaitu untuk yang perlu kehati-hatian penanganannya. Dan yang ke-7 ada gas bertekanan. Yang ke-8 oksidasi, di mana ada padatan yang mudah terbakar ataupun bisa bercampur dengan prosesi bahan kimia yang lainnya, bisa menyebabkan terjadinya reaksi. Pernah ada yang dengar terjadinya kecelakaan mobil hasil tumpah di daerah sekitar Jakarta Barat di tol. Waktu itu sama tim pemadam kebakaran hanya disiram menggunakan air. HCl jika disiram menggunakan air, dia akan bereaksi munculnya uap yang sangat pekat. Kebetulan di dekat dengan kolong jembatan tersebut ada tunawisma, akhirnya menjadi korban karena terkena uap berbahaya tersebut. Itu pernah terjadi di tol di sekitar Jakarta Barat itu, pernah terjadi. Jadi kita dalam melakukan penanganan bahan kimia, buat teman-teman yang sebagai orang pertama yang melakukan pengendalian ataupun pada saat melakukan pengiriman bahan kimia, harus tahu barang yang dibawa apa. Karena tim penolong seperti orang jasa marga, tim pemadam kebakaran, dia nggak tahu. Dia nggak tahu posisinya bahayanya barang itu apa. Jadi kita yang sebagai orang NSI ini memberikan informasi kepada Bapak dengan tidak bosan-bosannya. Setiap tahun kita lakukan refresh training ini, setiap tahun kita melakukan adanya tes-tes seperti ini, gunanya untuk mengetahui apakah Bapak-Bapak atau teman-teman semuanya di sini benar-benar tahu bahan ataupun barang yang dibawa ini bahayanya seperti apa. Tremkat sering kita informasikan, tremkat jangan sampai lupa. Taruh di posisi di dashboard sesuai dengan kondisi barang yang dibawa. Jadi saya harap tolong, jadi antara sopir dan kenaik harus adanya koordinasi. Di tremkat ataupun kita sebut namanya Transportation Emergency Card ini ada berbagai macam informasi yang kita sederhanakan agar para teman-teman semuanya di sini tahu, lebih gampang untuk mencerna ataupun mengetahui kondisi bahan kimia tersebut. Apa yang harus dilakukan jika terbakar, apa yang harus dilakukan apabila kondisinya tumpah, apa yang harus dilakukan jika terkena percikan bahan kimia tersebut. Alat pelindung diri yang normalnya di dalam area NSI, yaitu penggunaannya ada sepatu safety, helm, kacamata, dan goggle. Goggle selalu ditaruh di box yang sudah disediakan oleh Pak Fauzi. Bungkus, jangan sampai posisinya bercampur dengan yang lainnya. Udah tidak dibungkus, dicampur sama yang lainnya, baret semuanya Pak. Alat pelindung diri seperti disampaikan tadi bukan sebagai penghalang kita untuk selamat, tapi sebagai untuk penahan resiko ataupun dampak yang kita terima dari bahan kimia tersebut ataupun dari efek pekerjaan tersebut. Kalau efek secara langsung, jika kita tidak menggunakan APD lebih cepat, tapi dengan kita menggunakan APD kita bisa terhalangi. Helm kita minta harus kondisinya selalu lengkap, harus ada G-stretnya ataupun daun dagu. Google seperti saya sampaikan tadi harus berwarna bening dan ditaruh di tempat yang sudah disediakan oleh matroy. Jangan dicampur sama yang lainnya lagi, ada yang kabel. Pakai kacamata yang dengan kondisi yang bening. Jika ada kondisi yang baret, segera informasikan. Kita selalu ada patrol setiap hari, selalu standby di mobil setiap hari Kamis, agar kita bisa melihat kondisi apakah aman atau tidak untuk alat pelindung diri Bapak-bapak. Nanti akan kita bantu sampaikan ke tim dari matrol. Sepatu tolong
Sering kita lihat sepatunya diinjek di belakangnya. Biar enak Pak, biar cepat masukin ke kaki ke sepatunya Pak. Sering kita lihat seperti itu. Padahal itu bisa cepat terjadi kerusakan. Gunakan sepatu secara baik dan benar. Kalau memang posisinya sudah tidak layak, info ke kami. Nanti akan kita bantu menyampaikan ke para tim Matra. Masker, tolong maskernya posisinya dibungkus juga. Jangan sampai kondisinya berdebu, agar pada saat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maskernya dipakai bisa biar aman. Ada kebocoran, perlu apa ke masker, pakai maskernya. Karena bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita itu efeknya 10 tahun, 15 tahun ke depan. Tidak menutup kemungkinan kita pasti akan terkena imbas. Apalagi kita tiap hari berhubungan dengan bahan kimia terhadap makanan kita. Kayak pengawet, itu bahan kimia juga. Namanya MSG, monosodium glutamat, itu semua bahan pengawet juga. Sama kayak micin juga, itu penyedap rasa itu. Makanya sekarang banyak sekali penyakit-penyakit yang posisinya orang masih muda aja penyakitnya udah banyak. Ya udah darah tinggi, ada penyakit gula, masih muda ada yang posisinya udah asam urat atau apa. Sama ini seperti ini. Di sini aja kita lihat ada posisinya minuman ini ada kadar gulanya sekitar 16 gram. Semakin banyak kita mengkonsumsi gula dari ini langsung seperti gula industri, bukan seperti gula pasir, beda ya, harus dibedakan. Gula industri yang ada di makanan dan minuman ini maksudnya seperti gula sintetis. Makanya sering banyak sekali orang-orang sekarang atau masih muda, masih anak-anak aja yang udah terkena penyakit gula. Banyak sekali. Karena ini sini. Karena kita selalu berhubungan dengan bahan kimia, tapi kita tidak bisa melihat asupan yang kita pakai ini untuk bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita itu berlebih atau tidak. Padahal kita butuh gula dalam tubuh kita itu untuk dirubah menjadi energi yang dibakar, istilahnya seperti itu. Tapi karena kita tidak bisa ada aktivitas, ya udah gulanya selalu bertumbuh, jadinya jadi penyakit gula karena posisi di liver kita tidak bisa memproduksi untuk mengimbangi adanya gula yang masuk. Jadi tolong masker selalu dipakai pada saat menangani bahan kimia. Ditaruh di posisi tempat yang benar. Kondisinya harus posisi yang bersih. Jangan sampai ada debu-debu yang masuk ke dalam anggota tubuh kita. Sarung tangan. Kadang sarung tangannya ini terpisah, ada yang ditaruh di bawah jok. Sarung tangannya warna merah, jadinya warnanya merah campur hitam jadinya. Taruh di bawah jok. Sering kita temukan begitu. Mau makan juga posisinya nggak enak, kelihatan kotor. Di sini kita harap sarung tangan harus posisinya disimpan juga dengan secara baik dan benar. Nah, ini adalah alat pelindung diri yang dipakai untuk melakukan penanganan polimer. Helm, goggle, masker, dan juga sarung tangan. Pertolongan pertama jika terkena produk emosi, untuk mata harus segera dibasuh minimal 30 menit. Air mengalir, habis itu bawa ke klinik NSI. Nanti akan kita berikan penanganan. Jika sampai posisinya kejadian di luar, siram dengan air sebanyak mungkin sampai kondisi panasnya hilang. Sama halnya seperti yang terkena kulit juga sama. Jika sudah selesai, hubungin ke dokter. Jika terhirup, cari udara segar. Sama lah ini seperti itu. Sebenarnya ini semuanya udah tercantum di tram kata. Jangan hanya saya tram kata tadi ditaruh di map aja. Seringnya ditaruh di map. Kirim ditanyain mana posisi mapnya, bingung nyarinya. Mana ya Pak ya tram katanya. Kadang tram katanya yang ditunjukkan produk lain. Ada yang produk cat atau apa. Sering kita temukan begitu. Jadi tolong, kalau emang diminta untuk tram cardnya NSI, ya tram card yang bawa produk NSI. Nah, ini adalah e-wash untuk basuh mata. Di tempat pengisian yang isotank ada
EWOS. Dan juga udah ditambah lagi untuk yang shower dari atas. Jika ada yang terkena emergensi langsung bisa ditarik keluar air dari atas. Langsung dengan air nih, minimal 3 detik untuk posisi mengeluarkan airnya baru dipakai. Jangan digunakan untuk sebagai tempat cuci tangan. Tidak boleh ini, karena bisa terkontaminasi. Jika terkena kontak tubuh, buka bajunya semuanya. Semprot pakai shower yang ada, hand shower. Sama, minimal 30 menit juga. Ambil udara segar jika kondisi tercium bau. Dan terakhir, jika terketelan, minum air sebanyak mungkin jika kondisinya udah kering di sini. Karena kita udah kemasukan uap-uap dari bahan kimia NSI. Kalau kita terkena AA sama EA, uapnya itu di tenggorokan ini kering. Kalau kita berada di dalam NSI di area lower filling, kering di sini. Itu berarti posisi uap sudah masuk ke dalam anggota tubuh kita. Segera minum air sebanyak mungkin. Dan ini salah satu contoh orang yang terkena produk NSI, dan juga ada beberapa material NSI juga. Orangnya cuma pakai celana dalam aja Pak, ini bisa kita semprot 1 jam karena dia merasa kondisinya panas. Setelah udah dingin, tidak merasa panas lagi di anggota tubuhnya yang terkena bahan kimia, baru kita bawa ke klinik. Jika terkena bahan kimia yang padatan, contohnya ini sapu aja, di mobil udah pasti ada sedia sapu lah, kecil gitu lah, kayak kuas gitu. Kuas lah di posisi area yang terkena bahan kimia tersebut. Jangan langsung disiram pakai air. Kalau disiram pakai air, lengket jadinya. Ataupun bahan kimia yang lainnya pasti akan bereaksi jika langsung terkena air. Jadi bersihkan dulu, baru siram pakai air. Nah, di seluruh area NSI, di area pengisian ada cara penanganan bahan kimia tersebut. Jangan hanya teman-teman posisinya kadang sering sekali duduk di dekat area tempat pengisian. Sering kita lihat posisinya nunggu sampai selesai gitu, ngobrol sama itu pengisinya kan. Jadi kita harap jangan. Selain memperhatikan posisi yang ada di sini, ada rambu-rambu untuk keselamatannya tentang mengenai bahan kimia yang ada di NSI, segera keluar. Kita khawatir nanti teman-teman terkena percikan bahan kimia tersebut. Ya meskipun NSI bertanggung jawab penuh, tapi kita tidak inginkan terkena bahan kimia tersebut. Khawatir ada yang bocor, nanti terpercik ke anggota tubuh kita, itu sangat bahaya sekali. Ini ada shower. Nah, ingat, kalau untuk teman-teman yang mau mengambil air, dibutuhkan untuk air bersih, ambil dari yang posisi yang sebelah kanan ini, yang ada di bawah kerannya. Ambil aja, nggak apa-apa, secukupnya. Atau kalau mau ambil yang di kamar mandi ada. Jangan sampai posisinya dibuat cuci tangan untuk yang atas ini, yang tadi. Ini tidak boleh. Jadi air di sini harus benar-benar steril. Ini contohnya yang terkena AA di mukanya, karyawan NSI jadi bopeng. Ini terkena di perutnya, melupas semuanya di kulit perutnya. Ini yang terkena di punggungnya, padahal dia hanya melakukan aktivitas patrol, keliling lihat-lihat, tidak mengoperasikan apa-apa. Tiba-tiba ada yang netes. Ini yang kita khawatirkan. Jika teman-teman ada yang posisinya standby selalu di dekat tempat pengisian, itu yang kita khawatirkan. Ini yang terkena plastik soda. Kakinya yang sebelah kanan ini, gambar sebelah kanan, posisi kaki kiri yang posisi gambar sebelah kanan, itu modelnya kayak bajunya di grogotin gitu. Jadi tolong, selama berada di Indonesia benar-benar hati-hati. Apalagi teman-teman yang biasa membawa impor yang PG, propylene glycol ataupun etilen karbonat yang dipanasin, di sekitar itu ada plastik soda. Hati-hati. Kalau memang posisinya mobil udah diparkir di situ, diminta untuk meninggalkan, udah tinggalin.
tidak tahu berapa lama biasanya pembongkaran di situ, baru balik ke situ. Nah, ini adalah klinik kita. Penanganan bahan kimia yang terkena ke anggota tubuh beda halnya dengan apabila kita terkena benda panas. Kita siapkan ada namanya benjel di sini. Ada yang kotak warna merah dan boxnya ada warna biru itu, yaitu untuk menangani luka akibat bahan kimia yang berefek sangat panas ke anggota tubuh. Makanya kita diberikan menggunakan benjel itu, luka bakar akibat bahan kimia. Kadang kita lihat teman-teman masih belum memahami bahwa jika terjadi tumpahan, blok dulu menggunakan pasir yang ada di ember. Pasirnya kan harusnya full ya, sekitar 25 liter. Jangan sampai kondisi pasirnya meskipun penuh tapi kondisinya beku. Habis kehujanan keisi air, kepanasan lagi, kehujanan lagi, panasan, jadinya beku. Jadi pasirnya harus benar-benar kering. Blok sekitarnya baru sisanya untuk menampung tumpahan. Fungsi dari pasir itu, jika kondisi pasirnya beku, tidak bisa menyerap cairan yang terjadi tetesan di sekitarnya. Di kami, kalau tumpahannya baru kurang dari 200 liter, kita masukkan sebagai tumpahan kecil. Yang tumpahan besar kita masukkan sebagai kategori tumpahan bisa di atas 250 liter. Jadi pada saat terjadi masalah di perjalanan, teman-teman ingat kejadiannya di mana, di jalan apa, barang yang dibawa apa, tertabrak atau ditabrak, bocorannya besarnya seberapa. Kalau modelnya hanya tetesan, kira-kira aja, oh dalam 1 menit kira tetesannya sekitar 3 kali atau 4 kali Pak. Kalau yang posisinya udah ngocor, sampaikan kondisinya udah ngocor Pak, dalam sekian hari ada terjadi, udah mulai penuh embernya, dalam keadaan darurat tadi yang terjadi. Kejadian di mana, di jalan apa, tertabrak atau ditabrak, barang dibawa apa, itu intinya. Jika terjadi kebakaran, barang ataupun tempat bekas tumpahannya itu jangan dipakai lagi. Sering saya ingatkan kepada para sopir ataupun kenek pada saat melakukan refresh training, jangan sampai menggunakan barang-barang ataupun tempat bekas bahan kimia untuk digunakan sebagai aktivitas nyimpen air. Contoh, kadang di masjid kita lihat ada IBC warna putih yang isi 1000 liter itu digunakan sebagai penampungan air. Kita tidak tahu itu bahan kimia bekas apa tempat itu. Ataupun di pinggir jalan, kadang di sekitar Cakung, Cilincing sini banyak sekali bom warna biru, itu bekas bahan kimia juga. Oh nggak apa-apa Pak, kita cuci nanti udah bersih, sembarangan demak air sabun. Kita nggak tahu bahan kimia tersebut apa, bahan kimianya, bahayanya apa, efeknya ke kita. Seperti saya bilang tadi, 10-15 tahun ke depan, efeknya ke kita. Itu sangat berbahaya sekali buat teman-teman. Jadi bekas kemasan bahan kimia harus dibuang ke tempat penanganan limbah. Kalau teman-teman membawa bekas tumpahan akibat dari bahan kimia yang dibawa, kirim ke NSI lagi. Nanti akan kita lakukan pembuangan. Kita yang akan melakukan penanganan. Selanjutnya, jika terjadi kebakaran, ingat tadi ini kenapa posisi air ada di bawah. Yang digunakan untuk kebakaran AA yaitu hanya dry chemical powder dan foam. Air ada di bawah, pilihan terakhir airnya. Berarti posisinya air dapat diserap oleh AA seperti SAP tadi. Karena posisinya AA, angkanya tadi lebih dari 1 menyerap air. Jadi harus diingat teman-teman semuanya. Selanjutnya, penggunaan air hanya digunakan untuk mendinginkan aja. Jika nanti terjadi di jalan, jangan sampailah. Gunakan alat pemadam yang ada di mobil. Pastikan kondisi alat pemadam di mobil
tekanannya masih sempurna di angka posisi yang warna hijau. Untuk melakukan pengecekan gimana? Tinggal dibalik aja. Tadinya posisinya berdiri, dibalik ditungging lagi. Jika posisinya turunnya bertahap, serbuk yang di dalamnya itu berarti kondisinya masih bagus. Tapi jika kondisinya turun sekaligus, berarti itu kondisinya serbuknya udah beku, perlu diganti. Selanjutnya, jika terjadi kebakaran untuk yang ester EA, BA, EHA, perlu penanganan, tidak boleh menggunakan air. Air hanya digunakan untuk mendinginkan saja. Masih ingat tadi air sama minyak ada di mana bedanya? Airnya ada di bawah, minyaknya di atas. Kalau kita siram, lari kemana-mana, nggak bakal padam. Padamnya ya karena posisinya bahan kimia tersebut sudah terbakar dengan sendirinya. Ini adalah contoh untuk di isotank jika terjadi kebocoran, muncul uapnya dari atas, turun ke bawah, ada percikan dari teman-teman pada saat melakukan aktivitas, maka akan timbul ledakan. Percikan dari macam-macam. Makanya pada saat melakukan berhenti di tempat, putuskan arus listriknya, cek kondisi perkabelan sebelum berangkat ke NSI juga, ataupun sebelum berangkat keluar dari NSI. Di sini saya memberikan ini bukan hanya menakut-nakutin Pak, karena udah kejadian juga posisinya. Karena di pabrik aja temperaturnya naik bisa meledak. Di Indo perusahaan kita di Jepang sana karena temperaturnya naik meledak tangkinya Pak. Itu terjadi di tahun 2012 karena ada temperatur naik. Nah ini juga sama, karena posisi ada kebocoran, karena temperatur naik, ada percikan, timbul ledakan. Seperti sudah saya bilang beberapa kali, produk emisi yang EA ini sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat sekali mudah terbakar. 1 kilo aja bisa terjadi ledakan, uapnya ada sekitar 6 sampai 2 meter, dikali 1 meter sebaran uapnya itu. Jadi sangat hati-hati sekali dalam membawa produk emisi untuk yang EA. Jangan sampai ada timbulnya percikan yang tidak kita inginkan. Sebelum berangkat ke NSI, pastikan kondisi unitnya aman, perkabelan ataupun yang lainnya semuanya aman. Saringan knalpot juga diperhatikan hasil pembakarannya. Selanjutnya dari aparnya juga harus diperhatikan juga. Jangan langsung berangkat sebelum jika kondisi ke dalam keadaan aman. Ini demi keselamatan teman-teman semuanya. Kalau sampai terjadi ledakan, orang sekitarnya pasti terkena imbasnya. Yang ditanya pertama kali siapa? NSI. Barang dibawa apa? Tujuannya kemana? Perusahaan yang bawa apa? Apa nama perusahaannya? Itu pasti ditanyain dari pihak kepolisian untuk menginvestigasi. Nah, nanti sama pihak dari orang hubungan ditanya, supirnya sama keneknya ini udah punya keahlian belum? Di Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2021, perusahaan yang pengangkut bahan kimia itu seluruh supir dan keneknya harus mempunyai kualifikasi pengetahuan bahan kimia yang dibawa. Banyak kita di sini selalu memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Apa yang harus dilakukan jika membawa barang dari NSI? Saya harap tolong, meskipun ini kondisinya kita hanya kesini 1 tahun sekali, tapi tetap kita akan terus. Hari Sabtu kita bela-belain nemuin teman-teman di sini. Harusnya ini Pak Adam kadang di rumah standby. Tadi aja anaknya nangis waktu ditinggal karena posisi bangun tidur. Kita bela-belain ke sini sama, demi teman-teman semuanya bisa kondisinya aman dan selamat pada saat membawa produk dari NSI. Jangan sampai timbul hal-hal yang tidak kita inginkan. Cukup? Ada yang mau tanyakan?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.